Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hisa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa nilaka ala al-khairi ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al fi al-afiyah wa lahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi bayani adadil ab'adi minas salat. Fasal menerangkan mengenai hitungan jumlah sunnah ab'ad di dalam salat. Ab'ad, jumlah sunnah ab'ad di dalam sholat. Di sholat itu isinya 3, ada rukun. Di dalam sholat nih ada ab'ad, ada hayat nanti. Ini ab'ad. Ab'ad pakainya dhad. Ab'adus sholati bil ijmali sab'atun. Maka sunnah ab'ad di dalam sholat secara garis besar, secara global ada 7. 7 ini diringkas maksudnya. Nanti kalau bicara isinya lebih dari 7. Wa amma bitafsil, adapun nanti mau diperincikan secara terperinci, wa ya isyrun, maka itu jumlahnya ada 20. 20 ini apa saja? Fa fil qunuti minha arba'ata asyar. Di dalam kunut ada 14 rukun, ada 14 tempat yang mana disebut sebagai sunnah ab'ad. Terus dalam tasyahud awal ada 6 sunnah ab'ad. Berarti 14 tambah 6 20 secara terperinci. Tsumma bayanal musannif asab'ata biqaulihi at-tasyahudul awal. Yang pertama tasyahud awal. Sunnah, termasuk sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Sunnah yang bisa ditambal gitu loh. Namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah yang nggak bisa ditambal namanya sunnah hayat. Kalau rukun nggak bisa ditambal, rukun diganti bisanya, diganti dengan rukun lagi. Gitu. Kalau sunnah ab'ad, satu pekerjaan yang kalau kamu tinggalkan bisa kamu ganti dengan pekerjaan yang lain. Kalau hayat tidak bisa diganti dengan pekerjaan yang lain. Kalau sudah ditinggalkan, ya udah ketinggalan.
Jadi kalau abad, kalau ketinggalan, bisa ditutupi dengan pekerjaan yang namanya sujud sahwi. Wal muradu bilafdul wajibu fi tasyahudil akhir wa arba'u jumalin kama marra bayanuhu fala sujuda litarkihi ma huwa sunnatun fihi. Yang dimaksud dengan tasyahud awal adalah lafadz atau rangkaian kalimat tasyahud yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Kan pada tasyahud akhir, tahiyat yang terakhir, ada bacaan yang harus wajib dibaca. Kalau itu pada tasyahud awal, maka itu semuanya jadi apa? Sunnah abad. Kalau pada tasyahud akhir jadinya rukun, nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan batal sholatnya, harus diganti dengan rukun lagi atau nambah rakaat. Wa huwa arba'u jumalin kama marra bayanuhu. Fala sujuda litarki ma huwa sunnatun fi, maka tidak ada sujud meninggalkannya. Maka tidak ada sujud sahwi karena meninggalkan lafadz yang sunnah pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal semuanya sunnah, ditinggalkan, dianjurkan, disunahkan sujud sahwi. Kalau pada tasyahud akhir adanya rukun dan sunnah. Nah, kalau sunnah yang pada tasyahud akhir tidak disunahkan untuk sujud sahwi, karena bukan termasuk sunnah abad. Wasani yang kedua, qu'uduhu li'annahu maksudun lahu fakana mithlahu. Yang kedua adalah duduk pada tasyahud awal, karena duduk tersebut adalah objek yang dituju pada tasyahud awal, maka duduknya tersebut sama seperti tasyahud awal. Jadi duduknya termasuk sunnah abad. Bacaannya tasyahud awal juga termasuk abad. Yang ketiga, wasalitsuha, yang ketiga as-salatu ala nabi fihi, bersolawat kepada nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, jadi duduknya, bacaan tasyahudnya, sampai pada bacaan sholawat kepada nabi. Terus ada tambahan, seandainya imam meninggalkan tasyahud awal, imamnya lupa nih, begitu sujud langsung berdiri, dia lupa untuk tahiyat yang pertama, maka tidak diperbolehkan bagi makmum berbeda dengan imam. Makmum nggak boleh tahiyat awal. Kalau imam udah berdiri, makmum harus ikut berdiri. Bahkan diingatkan, ya diingatkan. Kalau imam belum berdiri tegak, diingatkan, maka balik lagi duduk dia ke tasyahud pertama. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak, diingatkan, nggak boleh kembali lagi duduk. Terus gimana? Ya makmum ikut berdiri mengikuti imam yang tidak tahiyat yang pertama, gitu loh. Dan tidak boleh pula berbeda karena imam meninggalkan sebagiannya, dan tidak boleh pula duduk
tanpa membaca tasyahud meskipun imam melakukan duduk istirahat. Kalau imamnya kok duduk istirahat, ya kamu punya kesempatan untuk baca tasyahud. Imam lupa nih, dikira rakaat berapa? Ketiga atau dikira rakaat pertama. Kan ada duduk istirahat. Ketika imam duduk istirahat, makmum mengira tahiyat pertama, makmum baca tahiyat pertama. Ketika imam kok langsung berdiri, ya makmum selesaikan aja tahiyatnya, terus ikut berdiri bersama imam. Tapi kalau imam nggak duduk istirahat langsung berdiri, maka makmum nggak boleh baca tahiyat pertama. Beda dengan kunut. Kalau kunut, ketika imam lupa kunut langsung sujud, makmum boleh kunut. Yang sekira-kiranya nggak sampai ketinggalan 2 rukun bersama imam. Ya kunutnya yang pendek aja, nggak usah kunut yang panjang akhirnya. Waduh, nanti imam salam baru sujud. Bahkan disunahkan bagi makmum berbeda dengan imam jika ia mengetahui bahwa imam di dalam posisi sujud yang pertama. Disunahkan makmum tetap untuk baca doa kunut. Terus faedah yang lain. Laukana imamu yutilu tasyahudal awal lisak lilisani aw ghairihi aw atammuhul ma'mum. Apabila imam memanjangkan tahiyat pertama, panjang bacaannya, karena berat lidahnya atau karena satu alasan, maka makmum yang telah menyempurnakan bacaan tahiyat pertamanya disunahkan bagi makmum melanjutkan dengan doa sambil menunggu imam selesai gitu. Nggak boleh diem. Kalau diem makruh. Kan kita seringnya diem. Oh, imam kepanjangan nih bacaannya nih, ente udah selesai, akhirnya lihat-lihat cincin, lihat-lihat pemandangan. Karena dianggap nggak ada pekerjaan yang lain. Padahal disunahkan berdoa. Doanya ya doa apa saja yang dibaca pada tahiyat akhir nggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh dibaca pada tahiyat yang pertama ketika menunggu imam selesai bacaan tahiyatnya. Tapi tidak disunahkan makmum membaca kelanjutan tahiyat seperti tahiyat akhir. Jadi cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus doa kalau imam belum selesai. Maka ini ketentuannya apabila makmum yang muafik, makmum yang mengikuti imam sejak pertama. Kalau makmum yang ngikutin imam terlambat masbuk, maka ya makmum ketika imamnya baca tahiyat akhir, makmum ya terus baca seperti tahiyat akhirnya imam. Nggak boleh kamu tahiyat akhir imamnya tahiyat akhir, kamunya tahiyat awal, terus kamu berhenti pada tahiyat awal. Nggak disunahkan. Sunahnya terus mengikuti sampai tahiyat
mengikuti imam. Bacaannya juga gitu. Iya, bacaannya ikut imam. Walaupun kita tahiyat Awal. Karena kita kan masbuk kan. Jadi ngikutin sampai akhir. Kalau sampai akhir kok belum selesai juga imam, baru kita doa. Dan termasuk bagian tasyahud akhir adalah sholawat kepada Nabi. Maka jangan dibaca pada tasyahud awal. Maka ini yang dijelaskan di dua faedah ini dari Syekh Abdul Karim di dalam kitabnya Hidayatus Sittin. Dalam kitab Sittin. Terus yang keempat, ar-rabi'u as-salatu 'alal ali fi tasyahudil akhir. Nah, baru yang tasyahud akhirnya apa abad lainnya adalah bacaan kepada keluarga Nabi pada tahiyat yang terakhir. Yang kelima al-qunut. Yang kelima membaca doa qunut. Fi subuh wal witir nisful akhir minar Ramadan. Di dalam subuh atau separuh yang terakhir pada bulan Ramadan. Kok Ramadan kamu nggak baca qunut, lupa, juga sunnah untuk sujud sahwi. Karena kunutnya termasuk abad. Kunut di dalam traweh 15 terakhir bulan Ramadan itu disunahkan kunut. Maka kunutnya termasuk abad. Begitupun kunut pada sholat subuh. Beda lagi dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah maka itu bukan termasuk abad. Maka kalau kamu nggak baca, nggak disunahkan sujud sahwi. Kunut abad ini apa? Kunut nazilah itu dibacanya kapan? Dibacanya pada sholat apa saja boleh, tetap pada akhir rakaat. Tapi kalau kamu kok lupa, nggak disunahkan sujud sahwi. Karena bukan termasuk abadus sholat. Dan kunut itu apa? Wal kunutu huwa dzikrun mahsusun mustamilun ala du'a wassana. Apa sih kunut itu? Kunut itu adalah pekerjaan di dalam sholat yang isinya zikir, dan yang isinya adalah zikir. Di dalam zikir itu mengandung doa dan pujian kepada Allah. Isinya doa dan pujian kepada Allah yang dibaca di waktu i'tidal pada rakaat yang terakhir. Maka kunut itu bisa diraih dengan bacaan yang isinya doa dan pujian. Di apa saja boleh. Iya, maksudnya isinya penting isinya doa dan pujian. Nah, kalau yang biasa kita baca itu ambil riwayat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi baca kunutnya begitu, maka disunahkan kita ikut yang dibaca oleh Nabi. Lah kalau saya pakai yang lain boleh nggak? Boleh. Yang penting isinya doa dan pujian. Seperti ucapan apa? Allahumma ghfirli ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah aku, wahai Zat yang Maha Pengampun. Selesai kunut. Sudah. Kan kunut isinya doa dan pujian. Gitu loh. Jadi bukan harus kayak doa kunut yang panjang, enggak. Kalau kamu sudah baca apa doanya apa, entah doa minta ampun, minta diampuni dari kesalahan, minta selamat, yang penting ada
doa, terus ada pujian kepada sifat-sifat Allah, nama-namanya Allah, maka termasuk kamu sudah memenuhi rukun kunut. Wa kadzalika irhamni ya Rahman. Begitupun ultuf bina ya Latif. Sama tuh. Ya Allah, rahmati aku ya Allah, wahai Zat yang maha pemberi kebaikan. Sama dengan kunut. Pujian. Iya cepat. Cukup kan? Nanti nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang loh kapan? Hari Imam Tahiyat baru sujud ente. Jadi cukup. Atau seperti yang ada dalam bacaan akhir surat Al-Baqarah, atau di dalam surat yang lainnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Hasyr itu ayat 10. Sama doa juga dan pujian. Wal afdol, dan yang terbaik, al kunutu al waridu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Hakim an Abi Hurairah. Yang terbaik kunut ya mengikuti bacaannya Nabi, yang mana diriwayatkan dari Al Hakim, berasal dari Sayyidina Abi Hurairah. Apa bacaannya? Allahumma hdini fiman hadait. Itu doa yang masyhur namanya. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah pada diriku untuk bersama-sama dengan mereka. Minta petunjuk agar kita ya Allah, beri aku petunjuk bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Artinya jangan sampai saya dapat petunjuk tapi nggak sama dengan orang yang dapat petunjuk. Artinya khilaf petunjuknya, jangan sampai. Pingin dapat petunjuk dengan jamaah, bersama-sama orang yang dapat. Siapa itu? Para nabi, para sahabat, para sholihin. Nah, kita doakan mudah-mudahan bisa kumpul bersama para nabi, para sholihin, para syuhada. Artinya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa afini fiman afait. Ya Allah, selamatkan aku dari cobaan dunia dan akhirat bersama mereka, yaitu mereka yang telah Engkau selamatkan. Siapa itu? Ya para nabi, para sholihin. Kumpulkan bersama mereka. Wa barik li fima a'tait, dan berikan keberkahan kepadaku atas apa yang telah Engkau berikan kepada mereka. Wa qini syarra ma qadait, dan hindarkanlah aku dari kejahatan sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Artinya minta dipelihara dan dicegah dari kerusakan suatu perkara yang terjadi beruntun dan tersebabkan oleh satu ketentuan Allah, yaitu berupa kebencian dan tidak ridhonya Allah, dan tidak ridho atas qadha dan qadar. Minta selamat. Wa hadzal akhiru du'a wa ba'dahu tsana. Ini doanya nih. Allahumma hdini min hadait wa afini min afait wa baligh min dawala wa barik ma atait wa qini syarra ma qadait. Ada dua tuh, ada yang birahmatika syarra ma qadait, ada yang wa qini syarra ma qadait. Terus setelahnya baru tsana, pujian Allah. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah,
Engkaulah zat yang menentukan. Nanti engkau yang membuat kepastian. Dan tidak ada satu makhluk pun yang membuat keputusanmu. Artinya tidak ada yang menghapus, nggak ada yang bantuin engkau dalam membuat satu keputusan. Murni keputusan adalah hakmu ya Allah, memutuskan segala perkara. Ini menghapus bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, kita biasanya fa innaka taqdi. Ini biasanya innaka taqdi. Hukumnya apa? Enggak apa-apa. Innahu la yazillu man walait. Ini juga menghapus bacaan. Sungguhnya ya Allah tidak ada hina seseorang yang telah engkau tolong. Nggak akan terhina orang yang telah engkau kasih petunjuk, dapat pertolongan darimu ya Allah. Maknanya tidak didapati hinaan bagi orang yang telah engkau muliakan. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Dan engkau semakin berlipat ganda kebaikanmu dan kebajikanmu ya Allah. Yakni terluhurlah engkau dan tersucikan engkau dari segala yang dikatakan oleh para orang-orang kafir. Falakal hamdu ala ma qadait. Dan segala puji bagimu ya Allah atas apa yang telah engkau tetapkan. Jadi apapun ketetapan Allah, dia selalu terpuji. Karena sifatnya Allah sifat yang sempurna, maka selalu menjadi sifat yang layak dipuji. Yakni engkau telah mentakdirkannya dan engkau telah memastikannya, karena sungguhnya tidak akan keluar dari dirimu kecuali sesuatu yang bagus. Karena takdirnya Allah itu di dalamnya berisi dengan apa? Fadl dan keadilannya, enggak berisi selain dari itu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa dan bertaubat kepada engkau ya Allah. Ada pula ulama yang menambahkan kalimat-kalimat yang lainnya. Tabarakta wala ya'izu an adait. Ini ada tambahan-tambahan yang lain. Terus imam, kalau jadi imam hendaknya ketika membaca kunut dia bacanya apa? Dengan kalimat jamak. Jangan Allahumma hdini, Allahumma dina, karena diamini oleh makmumnya, maka bacanya untuk kami semua. Atau Rabbana Allahumma hdina waqina, jangan waqini, ini bentuknya bentuk jamak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka itu termasuk juga apa? Bacaan apa? Abadus sholat. Jadi nanti kunut itu jumlahnya tadi berapa? 14. Di dalam kunut ada 14. Di antaranya berdiri kunut, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi, termasuk apa? Jadi kalau doanya Allahumma ighfirli ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah selesai.
Jadi ada pujian, ada doa, sholawat Nabi, keluarga, sahabat, selesai. Ada pula doa kunut yang riwayatnya berasal dari Sayyidina Umar atau putranya Abdullah bin Umar yang biasanya digabungkan dengan bacaan kunut yang dibaca oleh Nabi. Tapi sunnahnya mendahulukan bacaan Nabi baru bacaan Sayyidina Umar. Dan itu pun di kalangan jamaahnya sendiri. Jangan di masjid umum, nanti disambit pakai kelamaan imam baca kunut panjang bener. Kecuali jamaah sendiri atau yang tidak protes lah. Di antaranya wa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaikal khair kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nus'i wa naghfid. Narju rahmataka wa nakhsha adzabak inna adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Ini bacaan yang ditambahkan oleh Sayyidina Umar. Jadi ada riwayat lain gitu loh. Dan disunahkan membaca kunut di setiap sholat pada sholat subuh ini pada i'tidal rakaat yang terakhir. Kalau yang sholat yang lain ya doanya kunut nazilah. Dan tidak disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan kunut nazilah karena bukan ab'ad. Nazilah dibaca pas kapan? Ketika ada malapetaka atau wabah atau peperangan, paceklik, ada musuh, maka disunahkan baru baca kunut nazilah. Sungguhnya pembaca kunut nazilah selayaknya berdoa pada setiap malapetaka dengan doa yang selaras malapetaka tersebut gitu loh, yang cocok. Jangan malapetakannya apa, doanya apa, yang cocok sesuai dengan malapetakannya. Terus disunahkan mengangkat kedua tangannya dengan terbuka di dalam doa kunut, walaupun di saat berdoa atau di saat memuji kepada Allah. Walaupun juga ketika membaca sholawat kepada Nabi, pada keluarga Nabi, tetap terbuka di atas pundaknya. Enggak begini, atas pundaknya. Dan disunahkan mengangkat bagian luar telapak tangannya apabila berdoa untuk menghilangkan sesuatu atau untuk tidak mendapatkan sesuatu. Kalau doa yang jelek-jelek, kalau doa yang baik-baik, kalau menolak, nggak mau begini. Kalau minta, sunnahnya begitu. Kayak wa qina syarra ma qadait. Nah, sunnahnya begitu. Tadinya begini, ketika wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna la tuqda. Dan berkata qala Syekh Abdul Karim wa yundabu alla yamsaha bihima wajhahu fi sholati
wa sunna kharijaha. Kata Syekh Abdul Karim, dan disunahkan untuk tidak mengusap wajahnya. Sunahnya malah nggak diginiin gitu loh. Habis kunut ya langsung sujud. Adapun di luar doa kunut disunahkan doanya mengusap wajah selain sholat. Di luar sholat maksudnya. Kalau ketika kalau sholat kamu doa sunnah diusapkan ke wajah. Kalau di dalam sholat tidak disunahkan. Terus disunahkan bagi imam mengeraskan bacaan kunutnya pada sholat yang sirriyah pelan ataupun sholat yang keras. Zuhur, asar kok baca apa? Nazilah ya dikeraskan. Maghrib kok baca nazilah ya dikeraskan gitu loh. Ya bukan terus kalau sholatnya zuhur nazilahnya pelan, enggak. Terus orang yang sendiri memelankan bacaan kunutnya tapi selain nazilah. Kalau nazilah walaupun sendiri sunnah dikeraskan. Dan makmum mengucapkan amin dengan suara keras untuk merespon doa dari imam jika dia dapat mendengar kunutnya imam. Dan disamakan pula waktu membaca sholawat pada Nabi, pada keluarganya juga mengucapkan amin. Ini pendapat yang muktamad. Dan dikatakan pendapat yang lain, sesungguhnya bersholawat kepada Nabi adalah jenis pujian. Maka makmum bersekutu melakukan bersama imam pengucapannya. Jadi yang lain nih. Jadi boleh ketika wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sampai akhir boleh kamu ikut baca, boleh pula amin. Dua pendapat. Tapi kata Syekh Bajuri yang paling utama adalah digabungkan, yaitu makmum mengucapkan amin dan melakukan bacaan bersama imam ketika waktu pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Artinya makmum mengucapkan kalimat pujian secara perlahan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik diucapkan perlahan bersama dengan imam. Adapun makmum yang tidak mendengar kunutnya imam karena budi atau karena jauh, maka makmum membaca kunut sendiri. Jangan pura-pura amin, nggak denger amin, mau denger apa, baca sendiri. Sama kayak makmum nggak denger bacaan suratnya imam, ya baca sendiri. Baca surat sendiri. Kalau denger ya dengerin, kalau nggak denger baca sendiri. Terus yang keenam, qiyamuhu ay al-kunut, berdiri di waktu baca doa kunut. Yang ketujuh, as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi. Salawat dan salam kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya, termasuk abad di dalam sholat. Di doanya Allahumma ighfirli ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Termasuk kunut yang tercepat. Gak usah panjang-panjang. Kalau mengikuti bacaannya Nabi nanti harus lafadznya sesuai,
tasdidnya sesuai, tempatnya sesuai. Kalau enggak gimana? Hilang satu lafadz, hilang satu ayat, ya tetap kamu sujud sahwi gitu. Kalau ikut bacaan dari Nabi. Tapi kalau enggak ikut bacaan Nabi, kamu baca sendiri, tetap jadinya termasuk kunut, tapi enggak ikut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bacaannya sujud sahwi apa? Subhanaka man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk, bacaan sunnah, sujud lagi, duduk baru salam. Terus kita sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi fil barri wa jannati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.